Baiklah, dan bersama saya pada petang ini iaitu Rico Anggara, Ketua Penerbitan Berita SCTV. Rico, terima kasih kerana bersama Astro Awani. Seperti saya katakan tadi, selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan ke Indonesia yang ke-79, Rico. Terima kasih sudah mengundang, senang bisa ada di sini. Terima kasih juga sudah memberikan selamat hari ucapan kemerdekaan 79 Indonesia. Hai Yasmin. Baik, Rico, pertama sekali kita mahu tahu apakah pada mulanya sebab utama di sebalik pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, kerana kita tahu itu adalah perancangan Presiden Jokowi untuk memindahkan Jakarta ke Nusantara. Bagaimana agaknya pelan itu bermula? Kata kuncinya adalah pemerataan. Presiden Joko Widodo selalu bilang bahwa ini untuk pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, dan pembangunan. Kita tahu ibu kota Indonesia saat ini, Jakarta, sudah dikatakan overload dan ada 58% PDB ekonomi di Jakarta, 56% penduduk Indonesia juga ada di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan betapa sangat padatnya Jawa sehingga memerlukan sebuah hal yang namanya pemerataan. Jokowi berkali-kali mengatakan, termasuk di dalam pidato kenegaraan terakhirnya kemarin di sidang tahunan MPR, dia sedang membangun, Indonesia ini sedang membangun yang namanya Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa ibu kota Nusantara atau ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dan sebetulnya ini bukan ide yang baru. Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, juga pernah melontarkan ide yang sama tahun 1957 atau 60-an, saya lupa exactnya. Waktu itu Bung Karno pernah punya rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya. Jadi ini adalah ide baru yang kemudian tahun 2019 diejawantahkan oleh Jokowi, dan hari ini kita melihat sejarah bagaimana upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dilakukan di dua tempat, di Jakarta dan juga di IKN, di Penajem Pasar Utara. Rico, sudah tentunya ramai yang berpendapat orang kata pemindahan ini a bold move kerana kita tahu ia akan memberi impak yang besar kepada rakyat Indonesia secara keseluruhannya, bukan sahaja di Nusantara, maka di Jakarta juga. Jadi bagaimana kita hendak fahami bagaimanakah reaksi komuniti tempatan di Kalimantan Timur terhadap pemindahan ini? Ini jadi sorotan semua orang di Indonesia, termasuk kami media. Di SCTV, di liputan SCTV, kami mengirim tim ke IKN, kami menyebutnya begitu, di Kalimantan Timur sudah sejak lama. Kita meng-capture bagaimana reaksi atau respons dari para penduduk. Mixed response. Jadi ada yang menganggap bahwa ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Tadi saya berbicara dengan jurnalis kami di lapangan, dia bilang bahwa harga tanah di sini naik semua, disewakan, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menganggap, wah IKN ini adalah peluang bisnis baru, jadi saya harus mendekat ke IKN dan membangun sebuah kehidupan in terms of economy. Tapi kalau kita bicara soal membangun sesuatu, pasti ada relokasi yang juga menjadi sorotan. Ini adalah proyek bukan 1 tahun, 2 tahun. Bahkan Jokowi, Presiden Indonesia, bilang bahwa ini adalah proyek yang bisa dilihat nanti 15 sampai dengan 20 tahun ke depan. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan serangkaian aturan untuk memberi ganti rugi puluhan miliar rupiah jumlahnya kepada orang-orang yang tinggal di 2086 hektar lahan warga yang terdampak di IKN. Itu kata Kepala Otorita IKN yang baru, Basuki Hadi Mulyono. Dan Presiden Jokowi juga sudah menaikkan atau menandatangani peraturan presiden tentang percepatan pembangunan IKN, dan aturan itu juga mengatur tentang ganti rugi lahan. Jadi masih sangat fluktuatif, kata pemerintah. Fluktuatif dalam arti kata birokrasinya, perizinan, dan lain-lainnya masih sangat dinamis. Dan ini sekali lagi bukan proyek 1 tahun, 2 tahun, tapi proyek yang belasan hingga puluhan tahun. Jadi jangan dibayangkan kita ke IKN, kemudian kita melihat bangunan yang sudah sangat teratur. Jadi it's a long way journey, Jasmine. Rico, betul kata Rico tadi, ini adalah satu perancangan besar. Jadi orang kata ada pros and cons je. Apabila kita bercakap mengenai pembangunan, ia tentunya baik untuk rakyat, tetapi ada side effect-nya. Jadi selain daripada ganti rugi tanah yang dibincangkan Rico kepada saya tadi, mungkin ada lagi perancangan kerajaan Indonesia untuk menangani cabaran-cabaran sebegitu. Kerana kita tahu apabila berpindahnya Jakarta itu ke Nusantara atau ke IKN, kita mahu rakyat
beri sokongan ke atas idea itu kerana ia hujungnya adalah untuk kemajuan semua pihak. Riko. Ya, pemerintah goalnya tentu selalu mengatakan bahwa ini adalah untuk kemajuan. Jakarta bebannya sudah berat, jadi mesti dipindahkan. Tadi saya sudah cerita. Presiden Jokowi bilang IKN ini adalah tempat yang akan menonjolkan kemajuan usaha kelestarian yang dibangun dalam sebuah ibu kota yang dikemas namanya nanti kota pintar masa depan berbasis hutan dan alam. Jadi Jokowi bahkan merinci 70% area di IKN Nusantara itu adalah area hijau dan 80% sumber energi nanti akan berasal dari energi terbarukan. Mobil di sana nanti akan mobil listrik, transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir. Jadi ini memang menyangkut banyak sekali aspek. Ada dampak lingkungan yang juga masuk dalam bahasan. Pemerintah mengklaim sudah menyiapkan semuanya supaya dampak-dampak itu bisa di-handle dengan baik yang tadi seperti Anda katakan untuk kemajuan bersama gitu. Riko, akhir sekali kita tahu kepentingan ataupun secara simboliknya bagaimana agaknya menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 kali pertama dilakukan di luar Jakarta. Bagaimana agaknya simbolik dan sambutan orang ramai kerana ia sudah tentu sesuatu yang baru dan bagaimana kita nak melihat sambutan itu di sebalik, di belakangnya, apakah ceritanya di sana? Tadi saya menyimak laporan dari teman-teman liputan SCTV yang hadir langsung di IKN. Mereka bicara langsung dengan warga. Ada warga yang mengatakan, wah senang sekali akhirnya tempat ini jadi ramai, ada kesempatan di sana-sini dan lain-lain. Tapi sekali lagi, there's always a side story, right? Ada cerita banyak di berbagai macam sisi. Dan satu hal yang pasti, ini dikatakan betul oleh Presiden Jokowi mesti dilakukan. Jadi saya meng-quote, ini kan sebetulnya adalah upacara pertama dan terakhir Joko Widodo di IKN. Pertama dan terakhir, karena dia masa jabatannya akan berakhir sebentar lagi. Saya meng-quote Jokowi, ini kan masa transisi. Masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan, jadi di sini tetap dilakukan dan di sana tetap dilakukan. Jadi Indonesia pekan ini, tahun ini tuh menyaksikan sejarah, Jasmine. Tanggal 10 kemarin kita menyaksikan kirap bendera pusaka. Tanggal 10 biasanya di Indonesia nggak ada apa-apa. Tapi kemarin tanggal 10 Agustus itu kita menyaksikan kirap pemindahan bendera pusaka dari Jakarta ke IKN yang biasa dilakukan tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal 16 kemarin kita menyaksikan pidato presiden, pidato kenegaraan presiden di sidang tahunan MPR dan itu terakhir. Pak Jokowi minta maaf ke rakyat, Pak Jokowi juga bilang nanti tanggal 20 akan menyerahkan tongkat estafetnya kepada presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Dan hari ini kita juga menyaksikan, kalau tadi Yasmin sempat melihat videonya itu simultan dari Jakarta dan juga IKN. Jadi pekan ini Indonesia menyaksikan sejarah dan terlepas apapun pro dan kontra dan apapun suara-suara itu tentu yang bisa dikatakan sekarang adalah ya, IKN ini sudah dibangun dan mesti ada komitmen dari pemerintah untuk tetap mempertahankan itu. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah bilang bahwa dia akan melanjutkan IKN, bahkan memastikan pembangunan dan kelanjutannya gitu.